Pemilihan dan pengolahan produk hasil peternakan. Yang pertama yaitu daging. Daging adalah salah satu sumber protein yang baik. Memilih daging sapi cenderung cukup sulit, terutama bagi masyarakat yang masih awam dengan ciri-ciri daging sapi. Pemilihan daging yang pertama yaitu pastikan tempat membeli daging bersih dan tidak berbau menyengat. Kemudian pilih daging yang juga diletakkan di lemari pendingin ya. Kemudian hindari membeli daging yang sudah dihinggapi lalat. Yang kedua, daging yang memiliki kualitas baik adalah daging yang masih berwarna kemerahan dan tampak segar. Kemudian yang ketiga, pilih daging yang memiliki tekstur kenyal. Coba tekan di beberapa bagian daging. Jika daging kembali ke posisi semula, berarti daging tersebut masih segar dan baru. Kemudian yang keempat, daging yang kualitasnya baik biasanya memiliki aroma yang segar khas daging. Sedangkan daging yang sudah membusuk biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan sedikit asam. Kemudian yang kelima, pastikan daging tidak berair ya. Jika daging sapi mengeluarkan banyak air, artinya daging tersebut sudah cukup lama berada di udara bebas. Penyimpanan dan pengolahan daging yang pertama, simpan daging sapi di kulkas bersuhu 1 derajat Celcius atau di freezer bersuhu minus 18 derajat Celcius segera setelah membeli, agar nutrisi dagingnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua, jika daging disimpan di kulkas, biasanya daging sapi mentah bertahan selama 1-2 hari dan bertahan 3-4 bulan bila disimpan di dalam freezer. Kemudian yang ketiga, daging sapi masak yang disimpan dalam kulkas dapat bertahan 3-4 hari, sedangkan dalam freezer dapat bertahan 4-6 bulan. Kemudian yang keempat, simpan daging sapi dalam wadah bersih dan tertutup. Jika ingin mencairkan daging sapi yang beku, taruh daging di suhu ruang atau dialiri dengan air saja ya. Yang kelima, gunakan pisau dan talenan yang berbeda ketika mengolah daging sapi agar bakteri tidak menyebar ke bahan makanan lain. Karena daging sapi ini mudah terkontaminasi. Kemudian yang keenam, buang lemak daging terlebih dahulu sebelum dimasak, terutama jika ingin membuat sup atau semur daging. Kemudian yang ketujuh, jika ingin memasak daging sapi, disarankan untuk memanggang atau merebus saja ya, jangan digoreng. Yang kedua, ada susu. Susu termasuk salah satu minuman yang memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Bentuk susu yang cair dan kaya akan kandungan nutrisi menjadikan susu sebagai media yang sangat bagus untuk pertumbuhan mikrobia, termasuk mikrobia berbahaya, sehingga sangat penting untuk mengetahui cara memilih susu yang baik. Berikut ini cara untuk memilih susu yang baik. Pemilihan yang pertama, apabila hendak membeli susu kemasan, pilihlah kemasan yang masih bagus atau dalam kondisi yang baik. Kemudian yang kedua, pilihlah susu yang disimpan di lemari pendingin ya, karena susu yang baik dikonsumsi biasanya susu yang disimpan di dalam lemari pendingin. Kemudian, yang ketiga, susu murni yang baik cenderung tidak memiliki rasa manis, namun rasanya asin, gurih, dan creamy khas susu. Yang keempat, tekstur susu murni sedikit kental tetapi tidak menggumpal. Jika susu memiliki gumpalan, menandakan bahwa susu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian, pemilihan susu yang kelima, susu murni pada umumnya berwarna putih pekat dengan aroma creamy yang khas. Apabila bau susu asam, menandakan bahwa susu tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Penyimpanan susu. Susu disimpan berdasarkan jenisnya. Susu segar disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Susu pasteurisasi 10 derajat Celcius dan susu UHT pada suhu ruangan. Kemudian pengolahan susu. Yang pertama, memasak susu. Jangan memasak susu terlalu lama karena dapat mengurangi protein yang terdapat di dalam susu tersebut.
Kemudian yang kedua, jika tidak dipasteurisasi, maka susu akan lebih cepat terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit menular, seperti tuberkulosis, tifus, dan lain-lain. Jika kalau susu tidak dipasteurisasi, susu harus segera direbus sampai mendidih. Yang ketiga, jangan mencampur susu segar dengan susu yang telah diminum sebelumnya. Jika tidak habis, simpan dalam wadah yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga ada telur. Manfaat telur ayam antara lain membantu perkembangan otak, menjaga kesehatan mata, dan menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Berikut cara memilih telur yang baik. Pemilihan telur yang pertama, pilih telur yang berwarna pekat dan terlihat cerah. Terdapat telur yang pucat serta cangkangnya dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Hal tersebut menandakan bahwa telur tersebut sudah cukup lama. Kemudian yang kedua, pilih telur yang berbentuk bulat apabila ingin mendapatkan kuning telur yang lebih besar dan padat. Yang ketiga, pilih telur yang permukaan cangkangnya bertekstur dan terdapat butiran-butiran putih. Yang keempat, guncang telur secara perlahan dan dekatkan dengan telinga. Telur yang bagus tidak akan mengeluarkan suara ketika diguncang. Namun, telur yang sudah lama, bagian putihnya jadi lebih encer sehingga akan mengeluarkan suara ketika dikocok. Kemudian yang kelima, rendam telur dalam air. Telur yang tenggelam dalam posisi tidur adalah telur yang masih segar dan baru beberapa hari. Selanjutnya ada penyimpanan telur. Jangan mencuci telur sebelum disimpan, karena telur memiliki lapisan alami yang membuatnya tahan terhadap bakteri. Dengan cara itu, telur akan tetap segar dalam waktu yang lebih lama. Yang kedua, biarkan telur berada di dalam wadah aslinya ya, karena wadah mencegah telur menyerap rasa dari makanan lain yang ada di dalam kulkas. Kemudian yang ketiga, bekukan telur apabila ingin menyimpan dalam waktu yang lebih lama. Namun, jangan bekukan dengan cangkangnya, keluarkan isi telur terlebih dahulu. Pengolahan telur. Yang pertama, masak telur pada suhu tinggi yang stabil. Yang kedua, kondisi minyak terbaik saat memasak telur adalah saat minyak berada pada suhu yang tinggi. Kemudian yang terakhir, jangan dimasak sampai terlalu matang dan lama, karena akan mengurangi nutrisi dan vitamin dari dalam telur. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu ya.